Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Insya Allah kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Serta masih banyak lagi contoh yang lainnya. Tapi dalam bab ini hanya akan dibahas 4 macam besaran turunan. Berikut ini akan diberikan contoh cara menurunkan beberapa besaran turunan dari besaran pokok. A. Luas. Secara matematis, luas dinyatakan dengan simbol L besar. Luas suatu benda dapat ditentukan dengan rumus L sama dengan P dikali L, di mana luas sama dengan panjang dikali lebar. Satuan panjang adalah meter dan satuan lebarnya juga adalah meter, sehingga meter dikali meter hasilnya adalah meter pangkat 2. B. Volume. Untuk mengetahui besaran turunan volume, kamu dapat memilih salah satu bangun ruang, misalnya sebuah kubus. Volume kubus dapat dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Satuan volume sama dengan panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Satuan panjang adalah meter, satuan lebar adalah meter, dan satuan tinggi adalah meter. Sehingga meter kali meter dikali meter hasilnya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Hal ini berarti volume merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang. Selain meter kubik, satuan volume yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah liter atau L besar dan sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Jadi, bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Perhatikan gambar berikut. Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Oleh karena itu, jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, maka ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam gelas ukur. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, hasil pembacaan volume air dengan gelas ukur di atas memiliki satuan mililiter. Dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau liter, di mana 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 liter sama dengan 1000 mililiter, dan 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik. C. Konsentrasi larutan. Misalnya, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian, kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Lalu, adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut? Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat terlarut dibagi volume air dalam kurung zat pelarut. Contoh, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Diketahui massa terlarut sama dengan 20 gram. Volume pelarut sama dengan 2 liter. Ditanya konsentrasi larutan. Penyelesaian, konsentrasi larutan sama dengan
Massa pelarut dibagi volume pelarut. Konsentrasi larutan sama dengan 20 gram dibagi 2 liter. Hasilnya adalah 10 gram per liter. D. Laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan tinggi dibahagi selang waktu, sama dengan 60 dikurangi dengan 20 cm dibahagi dengan 10 hari. 60 dikurangi 20 hasilnya adalah 40 cm dibahagi dengan 10 hari. Hasilnya adalah 4 cm per hari. Tugas 1. Sebuah balok memiliki panjang 2 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 7 meter. Hitunglah volume balok tersebut. 2. Jika ibumu melarutkan 15 gram garam dapur ke dalam 200 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter? 3. Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah 4 cm. Selang 5 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah menjadi 10 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Jangan lupa, tugasnya dikerjakan dan dikirim di Google Classroom. Demikian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.